Pria itu bungkam dan tiba-tiba merasa bahwa meskipun mantan istrinya suka bermain, dia benar-benar tidak memiliki persyaratan materi yang tinggi. Saat ini, makanan Eropa yang dipesan sudah disajikan, termasuk steak, anggur merah, dan salad buah. Siapa yang menyuruhmu memesan ini? Indi mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, kamu mengundangku ke sini hanya untuk membiarkan aku memakan steak. Kamu tahu bahwa aku berada di Australia beberapa waktu yang lalu, dan setiap hari aku makan makanan laut seperti lobster besar, kepiting dan sebagainya. Aku sudah terbiasa makan makanan laut. Pria itu berkata dengan canggung, aku sudah bertanya sebelumnya. Namun kamu menyuruhku untuk memesannya. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak cukup perhatian, dan kamu tidak cukup mengenalku. Aku sangat meragukan bahwa hidup denganmu, bisakah kamu memberiku kehidupan yang aku inginkan? Indi berkata dengan marah, seorang wanita yang tidak melihat masa lalumu, kemudian dia menikahimu, dan kamu memperlakukannya dengan sangat buruk? Kamu tidak tahu apapun. Pria itu buru-buru meminta maaf, ini salahku. Kenapa kamu tidak memesan lagi? Aku tidak tahu banyak tentangmu kita pertama kali bertemu. Sikapmu meminta maaf tidak buruk. Setidaknya masih ada harapan. Biar aku memesan lagi. Indi mengambil menu dan memesan lagi, tampak tidak senang dan berkata, aku sebelumnya memiliki kulit yang terbakar matahari di Australia. Kemudian, aku memesan seri Snowy produk grup Dream International. Setelah beberapa bulan memakainya, kulitku secara bertahap mendapatkan kelembutannya kembali, jadi aku tidak bisa kekurangan alat kosmetik setiap bulan. Pria itu menggeleng tak berdaya dan pergi ke kamar mandi. Jensen segera menyusul dan berkata sambil mencuci tangannya di baskom, kakak, kamu sudah dijodohkan. Ah! Pria itu menatap Jensen heran dan berkata, kamu melihatnya. Jensen tertawa dan berkata, tentu saja, wanita seperti itu adalah wanita yang materialistis. Ketika kamu kehabisan uang, dia akan menendangmu kapan saja. Sebenarnya, aku juga merasa ada yang tidak beres, tapi kami berbicara cukup baik secara daring. Aku tidak berpikir dia adalah orang seperti ini. Pria itu menggeleng tak berdaya. Padahal, dia tidak bodoh, namun hanya jujur. Kamu percaya atau tidak? Jika ada seorang bos mengejarnya, dia akan setuju dalam beberapa menit. Setelah Jensen mencuci tangannya, dia berkata sembari mengeringkannya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Kebetulan ada bos yang menyukainya, dan dia seharusnya bukan orang seperti ini. Laki-laki itu tetap tak mau terlalu berpikiran buruk tentang indahnya dunia. Lihat saja. Jensen tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia memutar telepon dan keluar setelah menunggu selama 10 menit. Apa ada orang di sini? Duduk berhadapan dengan Indi, Jensen mengambil air di atas meja dan meminumnya. Seharusnya kamu adalah nona yang bernama Asri, bukan? Aku di sini sesuai perjanjian. Indi ingin mengusir Jensen, namun saat mendengar kata perjanjian, dia menebak jika dirinya ke sini untuk kencan buta. Jika tidak mungkin mengenali orang yang salah. Anak muda, apakah kamu punya mobil? Indi mengambil serbet dan menyeka mulutnya. Bagaimanapun, dia bosan, jadi dia bermain dengannya. Punya. Jensen meletakkan seikat kunci di atas meja. Itu dikirim oleh seseorang setelah melakukan panggilan telepon. Ini kunci mobil mewah. Mercedes-Benz dan BMW adalah yang terendah. Ferrari, Lamborghini dan Bentley sedang. Ada juga beberapa logo yang belum pernah terlihat namanya. Itu adalah Hennessy Viper Gigaton, stoknya terbatas untuk 10 unit di seluruh dunia. Aku pernah melihatnya di majalah. Itu adalah Siebelki. Mobil sport termahal yang dulunya seharga 50 juta. Ternyata orang kaya. Terdengar seruan-seruan dari samping. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah konglomerat muda, jadi mereka secara alami memiliki sedikit penglihatan. Indi langsung ketakutan. Dia pikir itu hanya pecundang miskin. Alhasil kunci mobil mewah itu terangkai semua. Salah satu mobil mewah ini cukup baginya untuk berjuang selama 10 tahun. Selera yang bagus. Tidak heran aku memiliki kesan yang baik pada pandangan pertama. Indi tersenyum dan berkata, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Aku pengangguran. Jensen tersenyum dan berkata, pengangguran, ini tidak baik, aku pribadi masih suka pria yang berjuang, itu lebih menarik. Indi berpura-pura tidak puas. Aku tidak ada pilihan lain.
Aku biasanya sibuk. Aku harus menagih uang sewa. Dari awal bulan hingga akhir bulan, waktu telah berlalu. Sayangnya, ada lebih dari 200 rumah mewah merepotkan. Jensen menghela napas dan mengeluarkan setumpuk sertifikat real estate dari dalam tasnya. Ini juga dikirim oleh seseorang sebelumnya. Indi menatap. Sertifikat real estate orang ini seperti banyak buku. Indi menekan hatinya yang bersemangat dan bertanya dengan tenang, kondisinya bagus, tapi masih tergantung orangnya. Apakah kamu memiliki temperamen yang baik? Apakah kamu pikir kamu tampan? Aku memiliki temperamen yang baik, terlebih lagi, aku sangat jujur. Jensen merentangkan kedua tangannya. Indi membelai mulutnya dan tersenyum, kamu cukup lucu. Aku pribadi berpikir kamu sangat baik. Namun, setiap orang memiliki kebutuhan hidup mereka sendiri, dan aku juga memilikinya. Aku pribadi tidak memiliki persyaratan material yang tinggi, tapi aku suka berwisata, makanan dan kosmetik. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan pelembab seri Snow dari tasnya dan berkata, setiap bulannya, aku memesan produk kosmetik Dream Internasional. Merek ini sangat bagus, tapi harganya relatif mahal. Harganya 20-30 ribu setiap kali membelinya. Apa kamu bisa menerimanya? Hehe, aku kenal dengan bos perusahaan ini. Setiap bulannya, dia memberiku satu set seri Dream. Tampaknya di pasaran bernilai jutaan. Jensen tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol kosmetik seri Dream dari dalam tasnya. Pupil Indi melotot. Grup Dream Internasional memiliki beberapa seri produk kecantikan, di mana seri Dream adalah yang paling langka. Ini menghususkan diri untuk diekspor. Dikatakan bahwa itu telah dijual ke puluhan juta di pasar gelap asing. Orang ini benar-benar mengenal bos grup Dream Internasional? Aku pikir kita bisa lebih banyak berhubungan. Kita bisa mencoba berkencan sekarang. Indi tidak bisa menahan diri lagi dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikan. Jensen tiba-tiba tertegun dan berkata, hubungan seperti apa? Bukankah kamu di sini untuk kencan buta? Indi langsung mengerutkan kening. Apa yang kamu lamunkan? Jensen mendengus dingin jijik, aku di sini hanya untuk mencari pengasuh untuk keluargaku. Siapa yang akan kencan buta denganmu? Lagian kamu pikir aku tidak memiliki pacar? Indi langsung dimarahi konyol. Orang-orang di sekitar meja makan diam-diam tertawa. Wanita ini menyanjung dirinya sendiri dan tidak tahu malu. Faktanya, Indi adalah gadis cantik berkulit putih dan kaya bagi orang biasa, dan hanyalah seorang karyawan bagi bos. Dia tidak memiliki temperamen, tidak mempunyai penampilan, dan bahkan sosoknya biasa-biasa saja. Aku benar-benar mengagumi imajinasinya. Apa kamu sedang mencari pengasuh untuk peliharaanmu? Indi gemetar marah dan berkata, lalu kenapa kamu mengambil kunci mobil dan sertifikat real estate? Jensen menyimpan sertifikat kepemilikan rumah dan kunci mobil dan berkata dengan sangat tidak puas, kamu gila. Aku hanya bosan dengan hal-hal ini. Aku hanya ingin memamerkan kekayaanku. Baiklah, mari kita tidak membicarakannya. Masih ada beberapa wanita yang menungguku untuk memamerkan kekayaanku. Setelah mengatakan itu, dia membawa tasnya dan pergi. Wajah Indi semuanya menjadi gelap. Bajingan, tak disangka hanyalah untuk memamerkan kekayaan. Namun, mengetahui bahwa pihak lain ada di sini untuk memamerkan kekayaannya, dia masih terpukul. Orang kaya hanya suka mendasarkan kebahagiaan mereka pada rasa sakit orang lain. Hehe, bersenang-senanglah. Orang-orang di sekitar diam-diam membelai mulut mereka. Di hadapan orang kaya, kesombongan wanita materialistis semacam ini langsung hancur oleh pukulan itu, dan mereka merasa luar biasa menontonnya dari samping. Setelah Jensen keluar dari restoran barat, dia melemparkan tas sembarang, dan seseorang langsung mengambilnya dengan hormat. Apa kamu melihatnya? Bisakah kamu percaya wanita ini? Jensen berjalan ke arah pria itu. Aku tidak menyangka dia tidak mengenalmu, tapi karena mobil mewah dan rumah mewahmu, dia langsung menatapmu dengan kagum. Pria itu tertawa masam. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baik wanita di luar, itu hanyalah sementara. Tidak akan pernah lebih baik dari yang ada di rumah. Jensen tersenyum dan memperkenalkan dirinya, namaku Jensen. Namaku Juno. Pria itu mengangguk sopan pada Jensen. Ceritakan tentang mantan istrimu. Jensen ingin menyatukan Sabrina dan mantan suaminya, dan berbicara secara sukarela.
Saat mereka berdua berjalan dan berbicara, lambat laun Jensen tahu bahwa sebenarnya, Juno tidak melepaskan Sabrina. Hanya saja Sabrina yang sudah memutuskan untuk pergi. Dia tidak punya pilihan selain pergi kencan buta. Tuan Juno, aku senasib denganmu. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Aku akan mengundangmu ke suatu tempat nanti. Aku akan mengabarimu ketika saatnya tiba. Setelah Jensen mengetahui situasinya, dia tertawa. Tempat apa? Juno merasa sedikit aneh. Pemuda ini terlihat seperti orang kaya. Kenapa dia begitu antusias dengan dirinya? Mungkinkah itu pembohong? Mustahil, orang lain mempunyai mobil mewah di atas pendapatan seumur hidupnya, bagaimana aku bisa memberinya sesuatu untuk menipunya? Baiklah. Juno mengangguk dan setuju. Jensen berpamitan padanya dan pergi. Dia berbalik dan memanggil Sabrina. Koki Sabrina, kamu di mana? Segera datang ke ibu kota. Aku sudah memesan sebuah tiket pesawat untukmu. Bos. Sabrina sangat terkejut dan berkata, aku sedang berada di kota selatan, dan aku masih berpartisipasi dalam kompetisi memasak. Jangan dilanjutkan, segera datang sekarang. Jensen menutup teleponnya setelah mengatakan itu. Di sisi lain, Sabrina memang sedang berpartisipasi dalam kompetisi memasak, tetapi dia harus mendengarkan perkataan bosnya. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Baru saja dia keluar dari gerbang, sebuah mobil mewah berhenti di sana. Apakah Nona Sabrina? Bos Jensen berkata, tolong segera pergi ke bandara. Sopir berkata dengan sopan setelah turun dari bus. Tapi, aku belum makan, mandi dan yang lainnya. Tidak perlu, Bos Jensen memesan pesawat khusus untukmu. Pesawat memiliki segalanya. Sopirnya masih sopan. Sabrina tidak bisa berkata-kata, dan membiarkannya terbang dari selatan ke ibu kota semalaman. Yang bisa dia katakan adalah bahwa orang kaya benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Dia naik mobil mewah, melaju menuju bandara, dan tak lama kemudian naik pesawat charter. Pesawat ini milik keluarga Charlie. Jensen ingin meminjamnya. Charlie tentu saja langsung menyetujuinya. Semua peralatan di dalamnya adalah bintang 5 dan semuanya lengkap tersedia. Tek-tek, ternyata jet pribadi. Ini dibuat secara khusus. Lihatlah penampilan indah, dan ukuran pesawatnya tidak besar. Seharusnya bisa membawa 19 penumpang, dan senilai setidaknya 1,7 miliar. Wanita itu sangat kaya. Pesawat pribadi diparkir di bandara, dan orang-orang yang mendaftarkan penerbangan dari jauh merasa iri. Meskipun Sabrina tidak materialistis, dia juga seorang wanita. Dan seorang wanita memiliki kesombongan. Ditatap seperti ini, suasana hatinya masih sangat bahagia. Setelah naik pesawat, interiornya didekorasi dengan mewah dan dipenuhi dengan keindahan dan kemewahan. Pramugari melayaninya dengan sangat sopan dan terus bertanya tentang persyaratan Sabrina, yang membuat Sabrina sedikit tersanjung. Dia memesan beberapa makanan dan beristirahat sambil makan. Pada saat yang sama, dia berpikir, untuk apa bos tiba-tiba mengundangnya ke ibu kota? Mungkinkah untuk mengejarnya? Saat memikirkan hal ini, jantung Sabrina berdebar tak henti-hentinya. Dia juga suka drama artis. Presdir yang mendominasi, memiliki cincin berlian dan mobil mewah demi mengejar wanita yang dicintanya, sungguh romantis. Selama ini, dia merasa bahwa itu adalah ilusi, dan tidak nyata. Tapi semua yang ada di depannya membuatnya tahu bahwa semuanya mungkin. Beberapa jam kemudian, pesawat mendarat di bandara ibu kota dan mengambil jalur khusus. Setelah tiba di luar bandara, deretan mobil mewah berhenti di sana, dan mobil yang memimpin adalah Rolls-Royce. Nona Sabrina, silakan. Sopir itu mengenakan sarung tangan putih dan membukakan pintu untuk Sabrina. Sabrina mengungkapkan senyum anggun dan masuk ke dalam mobil, tetapi dia juga lebih penasaran dengan pikiran bosnya. Mobil mewah itu melaju ke sebuah hotel bintang 5, yang juga merupakan hotel tercanggih di ibu kota. Lantai atas didekorasi seperti istana, dengan pencahayaan yang cantik, dinding yang gemerlap dan musik yang elegan. Setelah menunggu Sabrina datang, dia langsung dikejutkan dengan kemewahan di sini. Dia adalah koki kelas dunia dan pernah pergi ke hotel mewah di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pemandangan di depannya ini. Dia tahu bahwa ini pasti didandani khusus oleh hotel. Melihat ke jendela, itu benar-benar transparan.
Seorang pria berpakaian jas putih berdiri di dekat jendela. Dia tinggi dan anggun seperti pangeran bangsawan. Dia memegang gelas anggur di satu tangan dan sebatang rokok di tangan lainnya. Ia memandang lampu neon yang tak berujung di luar jendela. Dia tampak tenang, tetapi dia memiliki aura yang mendominasi untuk mengendalikan ibu kota. "Bos!" Sabrina berteriak dengan suara rendah, dan jantungnya seperti rusa yang menabrak. Sebenarnya, di dalam hatinya, Jensen adalah pria paling sempurna di dunia, tapi saat ini, Jensen makin memesona seperti pangeran di langit. "Koki Sabrina, kamu di sini?" Jensen berbalik dan tersenyum. Dia tidak pernah suka berdandan, jadi dia mengenakan jas dengan iseng. "Maaf karena aku membuatmu datang ke sini semalaman. Kamu tidak marah, kan?" Dia berjalan menuju Sabrina sambil memegang gelas anggur. "Tidak." Sabrina telah mengganti gaun malamnya di pesawat, cocok dengan sosoknya yang cantik seperti malaikat. "Apakah kamu menyukai semuanya?" Jensen berhenti di depan Sabrina. Sabrina mengangguk dengan wajah merah. Pada saat ini, dia merasa seperti seorang putri, dan semua ini seperti cinta. "Itu bagus jika kamu menyukainya." Jensen menuangkan cangkir untuk Sabrina. "Bos, kenapa kamu begitu tergesa-gesa ingin memanggilku ke sini malam ini?" Sabrina menyesap anggur merah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya, dia juga memiliki jawabannya di dalam hatinya, tapi dia sangat ingin mendengar sendiri Jensen mengatakannya. Pikirkan betapa menyentuh dan romantisnya ketika pangeran menawan dalam lubuk hatinya mengatakan ingin menikahinya dan menyukainya. "Biarkan aku memikirkan apa yang harus kukatakan." Jensen tersenyum dan tiba-tiba menjentikkan jarinya. "Merek restoran herbal Dujans kami makin besar karena kamu. Sebab datang hari ini. 1. Hadiah untukmu. 2. Untuk membantumu menemukan cinta sejatimu. Lupakan tentang pekerjaan. Seharusnya aku melakukannya dengan gaji setinggi itu?" Sabrina menggelengkan kepalanya. "Cinta sejati? Apa maksudmu, bos?" Dia bahkan lebih gugup. Mungkinkah cinta sejati di mulut bos adalah dia? Saat dia mengharapkan Jensen untuk terus berbicara, tiba-tiba, sejumlah besar wanita cantik masuk dari lantai yang sepi. "Kakak ipar. Jensen." Masing-masing wanita cantik ini lebih muda dan lebih cantik dari Sabrina, dan memiliki temperamen lebih darinya. Mungkin satu-satunya hal yang tidak bisa dibandingkan adalah kemontokannya. Sabrina membeku sesaat. Para wanita cantik ini, beberapa memanggil bos dengan sebutan kakak ipar, dan ada beberapa memanggilnya dengan nama. Yang terpenting, sepertinya mereka sangat akrab dengan sang bos. Saat sedang linglung, Diana Lawrence dan Naomi Miller melingkarkan tangan mereka di sekitar Jensen. Dan para wanita ini berada di samping Jensen, termasuk Melody, Monica dan Elisa. Salah satu dari mereka termasuk dalam kelompok wanita kelas 1. Tentu saja, yang paling mengejutkan Sabrina adalah wanita yang terakhir keluar memiliki aura yang sangat kuat, dia terlihat seperti seorang ratu. Dia memiliki kulit yang sangat putih dan fitur wajah yang halus, tetapi dia memiliki temperamen yang membuat iri wanita. Jensen. Si wanita cantik ini adalah Natasha. Setelah berjalan mendekat, dia melilit lengan Jensen. Bahkan Diana dan Naomi pada saat ini sudah melepaskan Jensen, karena mereka semua tahu bahwa Natasha adalah istri Jensen yang sebenarnya. "Sama seperti Kak Elena. Perkenalkan, dia adalah istriku, Natasha." Jensen berinisiatif memperkenalkannya kepada Sabrina. "Halo." Natasha anggun dan mengulurkan tangan. "Halo." Sabrina juga mengulurkan tangannya, tetapi dibandingkan dengan Natasha, rasa rendah diri di hatinya lebih kuat. Setelah itu, dia menatap Jensen yang dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Dia akhirnya tahu, berapa banyak orang kepercayaan yang dimiliki pria paling sempurna di hatinya. "Apa kamu kecewa?" Melihat ekspresi Sabrina, Jensen tertawa. "Tidak, kamu bosnya, ini normal." Sabrina tertawa hampa. "Faktanya, apa yang kamu lihat dalam diriku hanyalah luar dari kekayaanku. Ketika kamu ingin mendapatkan kekayaan ini, kamu harus membayar sesuatu. Apa kamu bisa menanggungnya?" Lanjut Jensen. Sabrina tertegun sejenak. Begitu banyak wanita yang berbagi pria yang dia suka dengannya. Bisakah dia menanggungnya? Jauh di lubuk hatinya, dia menolaknya.
Oleh karena itu, hanya ketika kamu menyerah kamu bisa mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Melihat Sabrina tidak berbicara, Jensen melanjutkan, sebenarnya, kamu menginginkan kebebasan dan mengejar petualangan juga kegembiraan, tetapi yang paling kamu inginkan di hatimu tetaplah seorang pria yang memberimu rasa aman dan selalu berada di sisimu. Mungkin kamu benar. Sabrina mendongak dan berkata, mungkin dalam hati aku, bos adalah orang paling sempurna di dunia, tetapi karena kesempurnaan, ini bukan sesuatu yang bisa aku dapatkan. Sebagai manusia biasa, aku hanya bisa memandangnya. Yang benar-benar cocok untukku adalah yang paling biasa. Untungnya kamu bisa berpikir seperti itu. Semuanya, mari kita minum. Jensen tahu, Sabrina seharusnya memahami sesuatu. Dan hal-hal ini, hanya pengalamanlah yang membuatnya baru akan mengerti. Bagaimanapun, setiap wanita memiliki impian putri yang tersembunyi di dalam hatinya. Hanya ketika keinginan sang putri selesai, ketika melihat ke belakang dan menemukan bahwa apa yang dia kejar selama bertahun-tahun hanyalah mimpi. Kehidupan nyata tidaklah sesederhana mimpi. Sekarang sudah jam 10. Setelah jam 11, pergi ke Taman Edelweiss. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu pergi. Setelah bermain sebentar, Jensen berkata kepada Sabrina lagi. Setelah mengatakannya, dia menjentikkan jarinya ke arah pelayan, dan pintu lift segera terbuka, dan kemudian sebuah mobil berjuluk api hantu berhenti di sana. Jensen berteriak pada Natasha dan menaiki api hantu. Api hantu adalah mobil yang dinaiki oleh pecundang. Ini muncul di Hotel Bintang 5 teratas dan tampaknya tidak sesuai pada tempatnya. Sabrina membeku sesaat dan berlari, bos, kamu punya begitu banyak mobil mewah, bagaimana kamu bisa menaiki mobil semacam ini? Dia suka bermain dengan lokomotif, jadi dia secara alami tahu tentang mobil kelas rendah seperti api hantu. Ketika aku menganggur, aku mengendarai mobil ini untuk mencari pekerjaan. Saat itu, istriku masih menempel padaku. Jensen tersenyum dan berkata, kamu hanya melihat kekayaanku saat ini, tapi kamu tidak tahu dulu seberapa malunya aku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Natasha pergi dengan lift. Kamu hanya melihat kekayaanku sekarang, tapi kamu tidak tahu kalau aku pernah di posisi sulit. Sabrina memikirkan kembali kata-kata ini dan tiba-tiba mengerti sesuatu yang lebih. Yang disebut cinta, sebenarnya, tidak muncul dalam kemakmuran, tetapi dalam kesulitan, itulah cinta sejati. Dia tiba-tiba teringat bagaimana mantan suaminya menemaninya saat belum merintis karir setelah lulus kuliah. Menarik, bukankah Jensen mengatakan akan mengumumkan pernikahannya dengan Natasha? Kenapa dia pergi secepat ini? Dalam jamuan itu, seorang wanita berambut putih tersenyum. Siapa yang tahu? Naomi, yang ada di sebelahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, namun jangan khawatirkan dia. Hotel ini dipesan olehnya malam ini. Kita harus bersenang-senang. Dikatakan bahwa semalam harganya 10 juta. Naomi, di mana temanmu? Datang dan bermain bersama. Yang lainnya juga melanjutkan. Baiklah, aku akan segera menelepon teman-temanku, begitu juga denganmu. Panggil orang-orang, agar semakin banyak orang. Naomi berkata sambil menelepon. Wanita berambut putih itu datang ke jendela dengan membawa kaca, menghadap ke pejalan kaki di jalan. Jika dia bisa melihat Jensen di jalan dengan api hantu dan membawa Natasha. Setelan putih, gaun malam ungu, semua ini terlihat mahal, tapi kebetulan mereka membuka api hantu, betapa tidak cocoknya itu. Tapi dia tahu bahwa ini adalah kenangan Jensen dan Natasha. Saat ini, Natasha menahan Jensen dan duduk di belakang api hantu. Banyak orang di jalan terlihat aneh. Kedua orang ini terlihat seperti orang kelas atas. Mereka harus mengendarai mobil mewah. Mengapa mereka menaiki api hantu? Apakah orang kaya ingin merasakan hidup? Kak Natasha, aku meminta semua orang untuk datang ke sini sebelumnya. Sebenarnya, aku juga ingin mengambil kesempatan untuk mengumumkan pernikahan kami. Kenapa kamu tidak mau? Jensen mengendarai api hantu. Aku ingin menunggu Elena. Natasha tersenyum manis. Ia senang bisa mengikuti Jensen, meski mengendarai sepeda. Pantas saja kamu melepaskanku. Jensen mengangguk. Kamu melakukan banyak hal malam ini karena ingin menjodohkan Nona Sabrina dengan mantan suaminya. Aku pikir maksud kamu yang lain adalah menebus Elena. Natasha menambahkan. Mungkin.
Jensen berkata tanpa komitmen, aku dan Elena sudah pernah bercerai sebelumnya. Aku tahu betapa sulitnya setelah bercerai. Terkadang, hanya dengan sedikit tindakan, pernikahan yang gagal ini bisa ditebus. Itu sebabnya aku ingin mencoba yang terbaik untuk membantu mereka. Mereka pasti akan berterima kasih. Natasha menyandarkan kepalanya di punggung Jensen dan berkata, Elena, aku pasti akan kembali untuk menemukanmu. Mari kita tunggu perlahan. Jensen mengangguk. Setelah pukul 10, seorang pengemudi mengirim Sabrina ke taman. Taman itu kosong, tapi penuh dengan bintang dan lampu bulan. Itu sangat romantis. Di tengah taman, ada hati yang dibentuk oleh lilin. Seorang pria berpakaian jas berdiri di sana sambil memegang bunga. Ketika Sabrina datang, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Meskipun tidak semakmur dan seindah lantai atas hotel, itu penuh dengan cinta yang sederhana. Juno? Dia menatap pria itu kaget. Sabrina? Pria itu menatapnya kaget. Aku tidak menyangka kamu akhirnya mengerti. Setelah menikah, kamu memberiku bunga untuk pertama kalinya. Melihat bunga di tangan pria itu, Sabrina tiba-tiba merasa sangat romantis. Mungkin, inilah cinta yang dia kejar. Pria itu dengan canggung mengambil bagian belakang kepalanya dan buru-buru mengirim bunganya. Dia masih bingung di dalam hatinya. Namun, samar-samar dia tahu bahwa pemuda misterius di restoran Eropa itulah yang telah membantunya. Setelah Sabrina mengambil bunganya, dia dengan lembut memeluk mantan suaminya. Sebaliknya, dia lebih tahu dari mantan suaminya bahwa semua ini karena bos. Bos adalah orang yang paling sempurna di seluruh dunia. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa dia dapatkan. Hal ini hanya seperti bunga. Kamu hanya dapat melihatnya dari jauh, tidak dekat itu. Pria di depannya sebenarnya yang paling cocok untuknya. Di sisi lain, di bangsal, Raiden menatap putranya yang berangsur-angsur memulihkan kulitnya, dan hatinya akhirnya rileks. Untungnya, Master bergerak pada saat kritis dan menyelamatkan nyawa putranya. Ketua, masalah Dr. Jensen ini. Di sebelah Saburo dengan dingin berkata. Mari kita bicarakan di luar. Raiden memimpin dan berjalan keluar dari bangsal menuju koridor di luar. Ketua, aku sudah menemukan teman-temanku dari keluarga lama. Aku juga meminta mereka untuk membantu. Saburo mengikuti dan berjalan keluar. Apa mereka Kenji dan Kento bersaudara? Raiden bertanya. Betul, mereka diselamatkan oleh ketua saat itu, dan mereka berutang budi yang sangat besar kepada keluarga kami, dan mereka memiliki reputasi internasional dan terkenal di Huaxia. Sudah cukup bagi mereka untuk bergerak? Saburo mengangguk. Dr. Jensen ini juga dianggap sebagai dokter terkenal di Huaxia, tapi dia tidak bisa menjadi manusia. Raiden berkata, namun, bagaimanapun juga ini adalah Huaxia. Ditambah lagi, dengan status dokter terkenal, tidak baik kalau soal ini menjadi terlalu besar. Dia juga sudah cukup bagus karena banyak membantu. Ya, ketua. Saburo segera menghubungi nomor tersebut. Tak lama kemudian, 2 orang parubaya berpakaian biasa datang ke rumah sakit. Setelah melihat Raiden mereka menyambutnya satu demi satu. Tapi sapaan seperti ini ada rasa keengganan. Meskipun Raiden sudah menyelamatkan mereka, tapi mereka tetaplah orang negara matahari. Membiarkan mereka melakukan sesuatu untuk orang negara matahari secara tidak sadar maksudnya adalah menolaknya. Raiden mengeluarkan sebuah foto, orang di foto ini, aku mau dia tidak memiliki lengan dan kaki. Setelah itu selesai, utang budi padaku akan dilunaskan. Kedua kakak beradik itu saling memandang dan mengangguk. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Padahal, suasana hati mereka juga sedang santai, karena mereka juga tidak ingin berutang pada orang dalam bentuk apapun. Ketua, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bergerak. Mereka adalah ahli di dunia Jianghu. Pada tahun-tahun awal mereka bahkan berpartisipasi dalam tentara bayaran luar negeri. Di dunia pembunuh, tentara bayaran terkenal. Wajah Saburo suram saat dia berkata, Dr. Jensen ini tidak tahu mana yang baik atau buruk. Kalau dia berani memukul wajahku, dia akan menyesal. Kalau dia ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak mengerti. Saburo mengangguk dan keduanya memasuki bangsal. Di sisi lain, Jensen sedang menaiki api hantu dan membawa Natasha berkeliling. Perjalanan ini masih menarik banyak perhatian.
Pria tampan dan wanita cantik, ditambah dengan pakaian bangsawan, sulit untuk diperhatikan. Pada akhirnya, Natasha tidak bisa menahannya lagi. Ia membiarkan Jensen meletakkan api hantu dan membiarkan mereka berdua berjalan. Faktanya, Jensen sudah melewati banyak hal hingga dia tidak peduli dengan mata dunia untuk waktu yang lama. Terutama setelah teknik kaisar manusia mencapai tingkat ke-6, temperamennya menjadi lebih acuh tak acuh. Perubahan ini adalah alam bawah sadar, sama seperti warisan leluhur ini, membuat penglihatan Jensen makin berbeda. Jensen, gaun yang wanita itu kenakan sepertinya akan menjadi model terbaru tahun ini. Orangnya tidak cantik-cantik amat, tapi roknya bagus. Aku hanya ingin kamu melihat gaunnya, memang kamu mesum, malah lihat wajahnya. Siapa bilang? Aku juga melihat tubuhnya. Keduanya bergandengan tangan layaknya sepasang kekasih yang sedang berbelanja. Setelah berjalan-jalan, mereka mencari tempat lain untuk makan. Tiba-tiba, langit mulai gerimis. Jensen duduk di ruang kopi dan memandangi orang-orang yang lewat bersembunyi dari hujan. Tanpa sadar, dia memikirkan Elena. Di mana dia sekarang? Apakah sendirian akan kesepian? Pastinya. Elena kelihatannya dingin, tapi dia suka keramaian. Dia bepergian sendirian, jadi bagaimana mungkin dia kesepian? Natasha bisa melihat kerinduan Jensen dan menggelengkan kepalanya pasrah. Dalam situasi saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Pulang yuk. Setelah makan sebentar, Jensen pergi bersama Natasha. Namun, belum lama pergi, Jensen menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Sebagai Raja Prajurit nomor 1, dia bisa dikatakan dia adalah ahli di bidang pelacakan dan anti-pelacakan, tidak ada seorang pun di 6 komando daerah militer yang berani mengatakan nomor 1. Kak Natasha, kamu kembali dulu. Aku akan pulang nanti. Mengirim Natasha ke pintu masuk rumah komunitas, Jensen tertawa. Natasha tidak mencurigainya dan masuk ke dalam rumah komunitas. Jensen menyalakan rokok dan pergi meninggalkan rumah komunitas. Setelah berjalan selama 10 menit, dia menyusuri taman yang sepi. Dia merokok dan berhenti. Setelah mengikutku begitu lama, apa kamu tidak lelah? Duduk di bangku taman, Jensen berkata samar. Taman itu masih sunyi. Tak lama kemudian, muncul dua sosok di depan Jensen. Mereka adalah dua orang paruh baya. Sekilas, mereka terlihat seperti orang biasa, tapi Jensen bisa mendeteksi aura membunuh dari mereka. Kamu pasti Dr. Jensen. Seseorang meminta kami untuk mengambil salah satu lenganmu. Salah satu pria dengan jenggot lebat berkata. Membosankan. Jensen mengeluarkan asap rokok. Keduanya tercengang. Dr. Jensen ini benar-benar tenang. Berhenti bicara omong kosong, kamu nurut saja, kami akan memberimu kebahagiaan, kalau kamu menolak, kamu akan lebih menderita. Kedua orang itu kesal dan ingin memberinya pelajaran. Kapan Sekte Ahad dari Aliansi Seni Bela Diri menjadi antek orang lain? Jensen kembali menyemburkan rokoknya. Keduanya seketika membeku dan menatap ke arah Jensen. Sepertinya aku harus bertanya pada keluarga Iwon apa mereka memiliki ketidakpuasan padaku. Jensen kembali berucap. Siapa kamu? Keduanya akhirnya merasa ada yang tidak beres. Mereka memang dari Sekte Arhat, dan di belakang Sekte Arhat ada keluarga Iwon yang aristokrat. Tidak banyak orang yang bisa mengetahui hal ini. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, namun kamu berani mengusikku. Suara Jensen masih tenang. Pergi dan cari tahu siapa dokternya. Dokter. Apa mungkin? Napas mereka berdua terengah-engah. Mereka dipaku di sana tanpa bergerak. Nama dokter sangat terkenal di komunitas tentara bayaran luar negeri. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu dewa perang Dr. Huasia. Selain itu, dikabarkan bahwa tentara bayaran lebih suka melakukan provokasi negara minyak dan menantang pasukan elit dari berbagai negara, tetapi dia tidak boleh melakukan provokasi dengan mereka yang memegang pisau dapur, bertani dan menggunakan teknik akupuntur. Di antara mereka, yang menggunakan akupuntur adalah Dr. Huasia. Sebenarnya, mereka sangat bangga bahwa Raja Prajurit Huasia terkenal di dunia. Tapi tidak pernah menyangka bahwa dokter misterius ini adalah Dr. Jensen. Kudengar nama dokter itu adalah Jensen. Dia pernah membunuh orang di Sekte Bango Putih dan melawan Master Transcendent, lalu mengalahkan mereka. Orang satunya tiba-tiba teringat rumor dunia Jianghu. Saat ini juga, mereka berdua tidak berani bergerak lagi.
Tapi mereka kagum. Sementara Jensen duduk di bangku sambil merokok, tenang seperti air. Tapi ada sikap mengesankan yang mencubit hati orang, mengejutkan. Waktu berhenti dalam sekejap. Aku akan memberi kalian kesempatan untuk menjelaskan. Jensen kembali mengembuskan seteguk asap rokok. Kami berutang budi pada keluarga Kobayashi. Mereka memintaku untuk membunuhmu. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak boleh mendengarkan perintah orang luar, bagaimanapun juga kita berutang nyawa pada orang lain. Wajar kalau kita harus membayar hutang kita. Kedua saudara itu khawatir dan berkata, "Aku menghormati kalian karena menjadi pria berani. Mari kita lupakan ini." Jensen mengangguk dan membuang rokok. "Tapi kalau kamu memberitahu aku lagi bahwa kamu bekerja untuk beberapa orang ini, mungkin lain kali, kamu tidak akan selamat." Dengan itu, dia pergi dari bangku. Keduanya masih belum berani bergerak. Sampai Jensen menghilang, mereka seperti diberikan pengampunan, panik dan punggung mereka sudah basah oleh keringat. Sial, Raiden Kobayashi ini berani mencelakai kita. Dia menyuruh kita melawan pahlawan Huaxia. Raiden memang tidak tahu rasanya antara hidup dan mati. Kedua pria itu kesal dan pergi. Di rumah sakit saat ini, Raiden menyipitkan mata ke arah putranya di tempat tidur. Saburo mendorong pintu dan mengangguk Raiden. Raiden segera keluar dari bangsal. Di luar koridor, dia melihat Kento dan saudaranya. "Masalahnya sudah selesai, kan?" Raiden bertanya dengan samar. "Tuan Raiden, mulai sekarang kita sudah tidak ada lagi utang budi padamu." Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. "Jadi lengan dan kaki Dr. Jensen sudah hancur?" Saburo segera berkata. "Persetan denganmu, tidak." Keduanya dengan berkata dengan marah, "Lain kali jangan cari kami lagi untuk hal semacam ini. Omong-omong, karena kelalaianmu kali ini, kita tidak berutang budi lagi. Jangan hubungi kami lagi. Selamat tinggal." Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pergi dengan marah. Tidak ada yang tahu keadaan mengerikan seperti apa yang mereka alami sebelumnya. Untuk bisa kembali hidup-hidup saja sudah bersyukur. "Apa maksud kamu?" "Sini. Idiot." Raiden dan Saburo menjadi marah. Orang-orang Huaxia tidak memiliki kredibilitas dalam melakukan sesuatu. Harusnya kita tidak mempercayai mereka dari awal. Keduanya bingung, merasa seolah-olah Dr. Jensen sangat menakutkan. "Ketua, aku masih punya teman di Huaxia. Keluarganya adalah pejabat tinggi. Aku bisa memintanya untuk membantu." Saburo Kobayashi berkata. "Pergi dan cobalah, aku adalah Presdir Kobayashi. Aku sedang ditekan oleh seorang dokter kecil. Aku tidak bisa menelan semua ini." Raiden mengangguk. Dia tidak percaya. Seorang dokter kecil benar-benar bisa membuat gelombang besar. Setelah Jensen kembali ke rumah komunitas, dia melihat Veronica dan kemudian merenungkan resep dalam pikirannya. Sebenarnya ada beberapa perawatan, namun Jensen tidak yakin mana yang akan efektif. Selain itu, resep ini semua memiliki efek samping. Jika pilihan itu gagal akan berdampak lebih besar pada Veronica. Karena itu, dia harus mempertimbangkan dengan matang. Beberapa hari ke depan, Jensen akan sibuk dengan rumah sakit atau mempelajari resep di rumah. Rumah sakit Skat yang mengalami badai beberapa hari lalu, ditambah dengan ketenaran Jensen di ibu kota, dalam jangka waktu singkat pasti akan masuk ke dalam jajaran rumah sakit terkenal, dan dipercayai oleh masyarakat Huaxia, karena harganya yang murah, dan semua orang diperlakukan sama. Aku bisa mencoba resep ini. Pada hari ini, Jensen akhirnya memutuskan resep setelah pertimbangan. Resepnya disebut pil Dewa Jernih. Ini adalah sejenis pil kuno. Efek obat terbesarnya adalah mengembalikan vitalitas pasien. Ini sama berharganya dengan pil 9 revolusi. Pil 9 revolusi ternyata dapat menyelamatkan nyawa, tetapi itu tidak terlalu membantu Veronica, yang berada di kondisi sekarat. Tapi pil Dewa Jernih bisa, tapi itu biasa-biasa saja dibandingkan pil penyelamat jiwa yang super langka. Ramuan obat yang dibutuhkan untuk pil Dewa Jernih ini juga sangat langka. Tidak tahu di mana bisa menemukan teratai salju 1000 tahun. Meski resepnya sudah pasti, Jensen sulit mencari bahan obat. Selain itu, ramuan obat yang dibutuhkan tidak satu, dan banyak di antaranya tidak tersedia di pasar obat tradisional. Tidak boleh putus asa, Jensen harus mencari Ernest Alfier dan yang lainnya untuk bertanya.
Teratai salju 1000 tahun pasti memiliki sejarah 1000 tahun. Sekarang bisa dianggap sebagai harta karun selama 100 tahun, apalagi 1000 tahun. Panah, apa ada informasi tentang Elena? Jensen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Panah. Belum ada. Kami menebak bahwa Nyonya Elena telah meninggalkan kota dan pergi ke tempat yang asing untuknya. Bagaimanapun, Elisa sudah memeriksa semua jenis kamera, tetapi tidak dapat menemukannya juga. Elena memiliki kemampuan anti pelacakan yang kuat. Diperkirakan dia tidak ingin menemuiku di kota, kita tidak akan bisa menemukannya. Biarkan dia pergi dulu. Apa kamu tahu di mana ada teratai salju 1000 tahun? Tuan Jensen, aku belum pernah mendengar barang semacam ini. Terus apa kamu tahu siapa yang memiliki informasi tentang barang-barang ini? Jensen sebenarnya tidak terlalu berharap. Dia hanya iseng bertanya. Kalau kamu ingin mencari tahu tentang ini, aku tahu tempat yang memiliki informasi terbaik. Mungkin mereka ada cara untuk menemukan barang ini. Oke, nanti antar aku ke sana. Jensen mengangguk. Sistem intelijen Panah dan yang lainnya ada di seluruh ibu kota, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan tempat yang mengerti barang itu. Menunjukkan bahwa tempat itu memang unik. Setelah menutup telepon, Jensen menuju ke aula Singlin untuk membantu. Saat ini, sebuah mobil Alphard sedang terparkir di pinggir jalan. Raiden dan Saburo sedang duduk di mobil. Selain itu, ada seorang pemuda. Giovanni, begini keadaannya. Kamu tahu bahwa Wasia bukan tempat kami, jadi kami hanya bisa merepotkanmu. Saburo berkata kepada pemuda itu dan menjelaskan kepada Raiden, ini adalah teman sekamarku yang belajar di Universitas Oxford. Di Wasia, dia adalah anggota pejabat tinggi. Keluarganya sudah berada di militer selama beberapa generasi dan memiliki pamor yang hebat di ibu kota. Tuan Giovanni. Raiden mengangguk sedikit pada pemuda itu. Jangan khawatir, di seluruh Wasia, aku tidak berani mengatakannya. Tapi di ibu kota, semua orang gak berani sama aku. Pemuda itu berkata dengan bangga, itu hanya seorang dokter kecil, jadi dia mengusikmu karena kalian bukan orang Wasia. Kalau dia punya kemampuan, dia akan lari terbirit-birit di hadapanku. Aku akan merontokkan giginya. Mendengar ini, Raiden dan yang lainnya sama-sama tersenyum. Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Untuk menghadapi dokter terkenal seperti Dr. Jensen, kapan-kapan mereka harus menggunakan seseorang yang lebih kuat darinya. Ini dia. Saat ini, Saburo melihat keluar mobil dan melihat Jensen perlahan mendekat. Dia terkejut bukan main. Itu dia. Giovanni melihat ke bawah jendela mobil. Wajahnya berubah dan secara alami dia mengenali Jensen. Terakhir kali dia mengganggu Angelina Wilbert di rumah sakit, Jensen yang menghajarnya. Dia mendengar bahwa dia itu raja prajurit. Giovanni, apa kamu kenal dia? Melihat Giovanni mengerutkan kening, Saburo langsung bertanya. Aku tahu, seorang musuh lama. Giovanni mendengus dingin. Dia selalu ingat permusuhan terakhir kali. Faktanya, meskipun Jensen adalah raja prajurit, dia tidak terlalu takut padanya. Bagaimanapun, keluarganya adalah pejabat tinggi. Alasan mengapa dia diberi pelajaran terakhir kali terutama terkait dengan penatua Jack. Apa kamu bisa menyelesaikannya? Saburo bertanya lagi dan lagi. Hal kecil. Saat ini, Giovanni secara alami tidak bisa menjadi tidak cerdas. Dia membuka pintu mobil dan berjalan mendekat. Kamu adalah Jensen. Memblokir Jensen, Giovanni bertanya dingin. Omong-omong, setelah diberi pelajaran oleh Jensen terakhir kali, dia masih belum mengetahui nama Jensen. Jensen berhenti berjalan dan menatap Giovanni. Tiba-tiba, dia menatap Alphard lagi. Ada Saburo dan seorang pria paruh baya yang sangat bermartabat. Dia langsung menebak sesuatu. Sepertinya orang-orang keluarga Kobayashi dari negara matahari ini belum puas dan ingin mencari kemenangan. Menggelengkan kepalanya, Jensen berkata pada Giovanni, apa kamu buta? Kamu dipukuli terakhir kali dan sekarang kamu tidak tahu namaku? Giovanni tampak tertegun dan menjadi marah. Bahkan, terakhir kali dia kalah dari Jensen, dia sendiri merasa tidak jelas. Kamu adalah Dr. Jensen. Orang-orang aku meminta kamu untuk perawatan medis. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengobatinya. Tapi kamu berani menghina kami dan bahkan memukuli orang-orangku?
Saat ini, Raiden membuka pintu mobil dan berjalan turun dengan sebatang rokok di tangannya. Dia memang presidir dari perusahaan konglomerat, memiliki aura yang kuat. Sebenarnya, jika mereka berada di luar Huaxia, segala macam organisasi akan cukup untuk membunuh Jensen. Memangnya besar banget masalahnya. Sampai kamu juga mengingat dan diambil hati? Jensen berucap samar. Masalah kecil. Raiden mendengus dingin. Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah presidir keluarga Kobayashi. Kami adalah konglomerat besar. Keluargaku bisa memberikan 1/10 dari uang kami dan cukup untuk kamu dan keluarga kamu hidup selamanya. Apa kamu masih tidak memberikan wajah? Hehe, aku rasa kalau kamu mengeluarkan semua kekayaanmu, aku mungkin sama sekali tidak tertarik. Jensen menggelengkan kepalanya acuh. Kemarahan Raiden langsung melonjak. Rasanya seakan-akan Jensen tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Apa semua dokter di Huaxia begitu mendominasi?